Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa adik-adik mahasiswa yang bingung tentang salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu jurusan Ekonomi Pembangunan. Biasanya kalau mendengar kata Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti bayangan dari adik-adik calon mahasiswa ini menjurus pada dua jurusan, yaitu jurusan manajemen dan jurusan akuntansi, dan mereka tidak mengetahui tentang jurusan ekonomi pembangunan, ya. Karena banyak yang membayangkan jurusan ekonomi pembangunan itu sifatnya mungkin jadi tukang bangunan dan lain sebagainya. Padahal maknanya tidak demikian. Nah, untuk lebih jelas tentang ekonomi pembangunan, ayo kita kupas satu persatu dan ikuti video ini. Oke ya, kita bahas tentang jurusan ekonomi pembangunan. Jadi kita harus tahu tentang makna dari ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan itu adalah salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang persoalan-persoalan pembangunan, baik itu di sektor bisnis, di sektor keuangan, di sektor perbankan, dan di perusahaan, dan di pembangunan di daerah, desaan, dan lain sebagainya. Di situ ada, nanti kalian bisa dapatkan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Jadi kalau kita mempelajari tentang ekonomi pembangunan, pasti kita akan mengkaji, menganalisa berbagai isu perekonomian untuk mencari dan menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi. Kita bisa mengkritisi, kita bisa kreatif, dan kita berinovasi terkait dengan perkembangan perekonomian dan permasalahannya. Dan ke depan lulusan-lulusan dari program studi ekonomi pembangunan itu dipersiapkan untuk menjadi seorang perencana di bidang pembangunan ekonomi, yang pastinya juga turut dalam pembangunan negara dan berkontribusi kepada pembangunan daerah. Nah, terus nanti kalian apa yang akan didapat ketika kalian kuliah di ekonomi pembangunan? Jadi kalian yang kuliah di ekonomi pembangunan ke depan pasti akan menguasai berbagai hal yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian kuasai. Seperti kalian mempunyai kemampuan untuk menganalisis sektor ekonomi. Kalian bisa memecahkan studi kasus terkait dengan persoalan ekonomi. Kemudian kalian mempunyai kemampuan logika dan matematika dasar. Ini adalah salah satu kunci dari kesuksesan kalian dalam menganalisa sebuah persoalan ekonomi. Kemudian kemampuan untuk meneliti berbagai permasalahan ekonomi yang ada di sekitar kalian, begitu di pemerintahan, level kelurahan, kecamatan, daerah, nasional. Karena kalian adalah calon ekonom yang ke depan akan menjadi salah satu dari ekonom-ekonom yang ada di Kabupaten Berau. Ya. Kemudian kalian akan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik terkait dengan perekonomian pembangunan. Jadi kalian akan menjadi salah satu dari bisa juga nanti menjadi narasumber, ya, karena kalian menguasai berbagai ilmu perekonomian yang diajarkan di bangku kuliah. Dan kemudian kalian bisa mendeskripsikan berbagai hal tentang permasalahan ekonomi dan pemecahannya. Dan kemudian kalian bisa berpikir secara logis dan terstruktur. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi, akan berbicara tentang struktur pemerintahan, struktur perekonomian, struktur dan struktur lainnya yang terkait dengan perekonomian. Nah, disitulah nanti peran kalian, karena ilmu ekonomi ini diperlukan di berbagai sektor, ya, sektor perbankan, pemerintahan, perusahaan,
kemudian di perguruan tinggi juga. Kalau kalian ingin jadi dosen, kalian bisa linear ke depan, misalnya S1 itu ekonomi pembangunan, S2 ekonomi pembangunan. Nah, kalian secara linear kalian bisa menjadi dosen. Ini salah satu dari tujuan ke depan ketika kalian nanti masuk di jurusan ekonomi pembangunan. Ketika kita menyampaikan kepada calon mahasiswa, pasti akan menanyakan tentang prospek ke depan dari jurusan yang akan dia pilih. Nah, itu jurusan ekonomi pembangunan, itu kalian banyak memiliki prospek kerja ke depan, ya. Karena jurusan ini hampir semua dunia usaha, dunia bisnis itu akan memerlukan keilmuan yang ada di program studi ekonomi pembangunan. Karena ilmu yang didapat di ekonomi pembangunan itu akan ilmu bisnis, ilmu tata usaha, ilmu pemerintahan, dan berbagai ilmu tentang perekonomian. Ada beberapa prospek kerja yang bisa kalian geluti ketika kalian lulus di program studi ekonomi pembangunan. Seperti kalian menjadi tenaga ahli di bidang ekonomi di berbagai instansi pemerintahan. Ya. Kemudian bisa juga di tenaga ahli ekonomi di perusahaan, kemudian di lembaga-lembaga non-profit, kemudian di lembaga-lembaga penelitian, di organisasi publik. Nah, kalian bisa berbicara di situ karena kalian punya kemampuan, punya ilmu yang didapat dari bangku kuliah. Nah, dari beberapa yang bisa kalian nanti ikuti atau kalian geluti ketika kalian lulus sebagai alumni dari ekonomi pembangunan. Misalnya, untuk menjadi pegawai negeri sipil, nah, kalian punya ilmunya di situ. Karena itu ada matematika ekonomi, matematika dan lain sebagainya. Di situ tesnya rata-rata mata kuliah ada dari berbagai mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan. Kalian bisa menjadi ekonom, kalian menjadi akuntan, kalian bisa menjadi analisis, peneliti. Kalian juga bisa menjadi data analis dan lain sebagainya. Jadi itu peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan ketika kalian masuk di program studi ekonomi pembangunan. Jadi gimana adik-adik, tertarik dengan program studi ekonomi pembangunan Universitas Muhammadiyah Berau? Ditunggu kedatangan kalian dan bergabung di keluarga besar program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.